Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak hebat kelas 1 SD Negeri Jagamaksan 1. Gimana kabarnya? Ya. Bu Guru, suaranya putus-putus, Bu Guru. Terus ya, sebentar. Iya, kurang jelas. Sudah jelas ini? Sudah? Sudah, Bu. Ya. Ulangi lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Guru. Kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Hari ini silahkan dipimpin berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, mari sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Sikap sempurna berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Rini. Sama, Bu. Selanjutnya, presensinya kita menggunakan WA Group, mengirimkan voice note ya. Voice note-nya apa tadi? Selamat pagi. Bisa nggak pakai voice note-nya? Bisa, Bu. Baik, Bisa, sudah, Bu. langsung. Yesinta, gimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Tadi sudah makan sahur. Oke, bagus. Untuk dia gimana? Sehat? Sehat ya? Kemudian Nurul, sehat? Sehat, Bu. Baik, selanjutnya tadi Bu Rini, ini sehat ya? Terus Munti Asih, tadi Lagi kurang sehat, Bu. kurang sehat, semoga segera sehat ya. Ya, makasih, Bu Guru. Tetap jaga kesehatan karena banyak virus-virus ya. Tetap jaga kesehatan meskipun kita belajar daring. Selanjutnya Bu Suli akan share teks bacaan dulu. Nanti kita akan baca bersama ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan membaca tentang sejarah lambang Garuda Pancasila sebagai simbol negara Indonesia. Kita baca bareng-bareng aja ya. Siap enggak? Nurul siap? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Bangsa Indonesia memiliki simbol kebangsaan berupa lambang Garuda Pancasila. Lambang ini berbentuk Garuda dengan perisai yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Di bagian bawah terdapat seutas tali dengan tulisan apa itu? Di talinya itu ada yang bisa lihat? Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Enggak jelas. Ya, ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Sejatinya lambang Garuda Indonesia bukan sekedar simbol biasa. Lambang ini menggambarkan bangsa Indonesia yang terdiri dari keberagaman. Simbol ini juga mencerminkan identitas tanah air. Selanjutnya, sejarah lambang Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila itu diciptakan melalui proses yang panjang. Simbol tersebut diawali dengan sayembara lambang negara. Kala itu, rancangan yang dipertimbangkan berasal dari dua politik, Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II. Akhirnya, rancangan Sultan Hamid II yang berupa Raja Wali Garuda Pancasila menjadi pilihan. Atas dasar Presiden Soekarno,
rancangan tersebut disempurnakan menjadi lambang negara Indonesia. Kok pada anteng ya? Ini ngantuk ya? Iya, Bu. Enggak ngantuk kan, Rini? Bu Suli? Puasa, Bu. Iya, ini masih pagi. Masih pagi harusnya tetap semangat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Pada 11 Februari 1950, lambang Garuda Pancasila digunakan untuk pertama kalinya dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat atau bisa disingkat RIS. RIS itu Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada 15 Februari 1950, lambang ini diperkenalkan untuk pertama kali di Hotel Des Indes Jakarta. Burung Garuda sendiri terinspirasi dari mitologi Hindu. Menurut cerita, zaman kuno burung Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu, penjaga alam semesta. Burung tersebut melambangkan pengetahuan, keberanian, kebajikan, dan kesetiaan. Masih nyimak ini? Masih, Bu. Oke. Selanjutnya, sampai mana ya? Oh iya. Burung Garuda dikisahkan sangat menyayangi ibunya. Bahkan Garuda rela bertarung dengan naga untuk mengambil ibunya kembali. Untuk membebaskan sang ibu, Garuda harus memenuhi syarat, yaitu menyerahkan Amertasari atau air kehidupan abadi. Maaf ya, Bu Suli ngomongnya peceletot ini. Selanjutnya, Garuda pun berkelana mencari Amertasari hingga ia bertemu dengan siapa tadi? Dewa Wisnu. Pinter, Nurul. Akhirnya Dewa Wisnu memberikan kehidupan tersebut. Setelah itu, Garuda pun menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Kisah ini menginspirasi Soekarno untuk memilih burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Hingga kini burung Garuda menjadi cerminan jati diri tanah air yang kuat dan teguh. Itulah sepenggal kisah sejarah lambang Garuda Pancasila. Selanjutnya, apa yang kalian inti dari cerita itu ada yang bisa mengutarakan? Ayo, Nurul. Dari sejarah lambang Garuda Pancasila ini, apa sih? Tadi sejarahnya kayak gimana sih? Terlalu panjang bacaannya, Ibu Guru. Tadi kan ya udah. Bu Makanya Guru, ya. itu kepala Garuda itu kenapa hadap ke kanan ya Bu, kok nggak hadap ke depan atau ke kiri? Iya ya, itu emang udah filosofinya menghadap ke kanan gitu. Terus itu air kehidupan itu apa Bu? Air kehidupan abadi itu kayak apa ya? Air kehidupan itu mungkin seperti nyawa apa ya? Air kehidupan ada yang tahu mungkin? Yang lain apa ya? Air yang bikin hidup ya, Bu ya. Bikin hidup ya. Jadi bikin Garuda itu menjadi ya. Mungkin itu. Oke, selanjutnya Garuda Pancasila ini ada lagunya enggak? Kenal lagu Garuda Pancasila apa enggak? Ada, Bu. Ada Bu. Ada, Bu. Bisa ya? Coba saya. Pancasila. Sebentar. Kelihatan enggak? Kelihatan, Kelihatan Bu, nggak? tapi suaranya nggak ada. Oh iya. Makanya
Ya? Belum. Oke, ulangi lagi ya. Sudah, Bu, Oh, sudah. sudah. Belum, Bu. Belum. Sudah atau belum? Sudah. Belum. Ulangi dari awal ya. Sudah? Ya, Sinta sudah dengar lagunya? Udah, Bu. Baik. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Bisa kan? Bisa ya? Itu lagu Garuda Pancasila. Dari lagu Garuda Pancasila yang tadi kalian nyanyikan, apa makna dari lagu tersebut? Ada yang makna, aduh terlalu berat ya kata-katanya. Menurut kalian lagu Garuda Pancasila itu menceritakan tentang apa sih? Kalian bisa nggak? Tahu nggak? Dia bisa bantu? Tentang pendukung Garuda Pancasila, Bu Iya. Guru. Oh iya, Bu Nurul, pinter, udah cantik, pinter pula. Bagus. Nah, itu terus sebelum pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 7 ya, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Pada subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita, pembelajaran ketiga. Tujuannya diharapkan kalian mampu membuat simbol sila keempat Pancasila dalam bentuk tulisan melalui kegiatan menyusun kata dengan benar. Kemudian kalian juga mampu mengkombinasikan simbol sila keempat Pancasila melalui penyusunan kata-kata yang sesuai bunyi sila keempat Pancasila dengan benar. Selanjutnya diharapkan juga kalian mampu menyusun kembali makna kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui kegiatan pengelompokan benda hidup dan tak hidup. Selanjutnya, kalian juga diharapkan mampu merangkai kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, selanjutnya Bu Suli akan share screen lagi ya. Mana ya? Bentar. Bisa lihat? Itu ada slide simbol sila Pancasila. Simbol sila Pancasila itu ada juga di sini. Kalian punya nggak di rumah? Tidak, Bu. Nggak punya. Tidak. Nggak punya, masa tidak punya? Besok beli ya, suruh beliin ayah ya. Ya, suruh beliin ayah ya, biar tahu simbol-simbol sila Pancasila. Di situ ada simbol, ada sila pertama itu simbolnya, ada gambar apa itu ya? Bintang, Bu. Bintang. Bintang, pintar sekali. Yang kedua gambar apa? Gambar apa itu? Tali apa-apa itu, Bu, nggak jelas. Nah, apa-apa ya itu? Itu ada rantai. Rantai. Tulisannya RANTAI, rantai. Kalau tadi bintang itu tulisannya BINTANG, bintang. Jadi kalau ada simbol kayak gitu itu bintang ya. Yang ketiga itu gambar apa?
Pohon, Bu. Pohon, iya pohon apa itu? Pohon beringin, Bu Guru. Di sekitar rumah kamu ada nggak pohon beringin, Tul? Punya pohon beringin nggak di rumah? Katanya tuh rumah hantu itu, Bu Guru. Nggak Apa? ada di rumah. Ada. Serem, Bu. Punyanya apa? Pohon apa? Pohon rambutan, Bu Guru. Nah, pohon apa lagi? Ya Sinta. Di rumahku adanya pohon kelengkeng sama pohon apokat, Bu Guru, yang ada buahnya. Enak itu. Besok kalau dikasih ya. Oke? Siap, Bu Guru. Oke, yang keempat itu gambar apa itu? Siapa yang tahu? Itu kepala banteng, Bu Guru. Itu ada gambar kepala banteng, tulisannya juga kepala, 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 BANTENG, banteng. Jadi kepala banteng. Jadi tulisan kepala banteng seperti itu ya. Yang kelima itu gambar apa? Munti Asih mana sih? Munti Asih kok nggak dengar suaranya ya? Itu gambar apa ya, Bu ya? Padi Bu ya, Bu? Sama kapas bukan ya? Pinter kok. Iya benar itu padi. Ah, iya. Pas tulisannya padi itu PADI dan kapas KAPAS. Bisa ya? Oke, selanjutnya kalian mendiskusikan. Kalau tadi itu di simbol-simbol yang tadi kalian sebutkan, bisa kalian diskusikan sama orang tua kalian atau kakak adik kalian. Nggak mungkin ya nek sama adik ya, atau sama kakaknya bisa ya. Kalian bisa diskusikan mengenai gambar itu, bintang itu tuh termasuk benda apa? Benda hidup apa tidak? Tak hidup. Nanti bisa kalian diskusikan atau bisa kalian identifikasi ya. Bisa enggak? Bisa ya? Bisa ya, Sinta ngantuk? Bisa, Bu. Nurul bisa ya. Tadi Rini? Bisa? Belum terlalu Guru kok bisa. layarnya tidak pindah ya? Kayaknya tidak pindah. Masih simbol Pancasila? Iya, masih. Ya, itu. Nanti kalian identifikasi bintang itu termasuk benda apa, benda hidup atau benda tak hidup. Rantai itu juga benda hidup atau benda tak hidup. Nanti Bu Suli kasih itunya lembar LKPD-nya ya. Bisa ya. Selanjutnya. Kemudian amati ini. Ini kata-katanya apa ya? Kata-kata yang sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila. Karena di sini kita menekankan pada sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila itu panjang banget ya kata-katanya. Nah, ini itu ada penggalan-penggalan, tapi belum urut. Nah, bisa kalian simak itu, bisa kalian amati penggalan-penggalan katanya itu, nanti bisa kalian susun kata-katanya. Tadi bunyi sila keempat itu apa ya? Bunyi sila keempat Pancasila yaitu, ada yang sudah tahu? Ya, Bu Guru, itu ada. Kalau baca saya bisa. Udah pinter baca ya Sinta ya kan? Nanti ya, temennya yang belum bisa baca kan nanti bisa buat belajar itu. Bunyi sila keempat Pancasila yaitu apa, bareng-bareng yuk dibaca. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan. Pinter, itu bunyi sila keempat Pancasila. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan yang tadi kalian bisa kerjakan dulu yang Bu Suli tadi perintahkan. Yang ini tadi suruh mengidentifikasi ini tadi termasuk benda hidup apa benda tak hidup. Terus yang ini bisa kalian susun kembali, kalian tulis di buku tulis kalian gitu ya. Terus tapi yang urut ya kata-katanya ya.
Terus setelah itu nanti kalau kalian sudah mendiskusikan dengan orang tua kalian, nanti kalian bisa kirim ke WA group. Untuk selanjutnya ini gambar apa ini? Kepala banteng. Kepala banteng, Bu. Gambar kepala banteng itu adalah gambar buatan siapa? Gambar buatan Manusia. iya. Gambarnya itu buatan manusia. Oh iya. Adalah simbol sila keempat. Nah, kemudian banteng itu merupakan hewan ciptaan Tuhan. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup itu ini sih. Benda hidup ciri-ciri benda hidup itu dapat bergerak dan membutuhkan makan. Ada yang bisa menyebutkan lagi ciri-ciri benda hidup yang lainnya? Bernafas, Bu Guru. Iya. Pas kalau nggak bernapas, benda hidup. Ada lagi yang lain? Berkembang Bu, bisa makan. Biak ya, pinter banget ini berarti. Berkembang biak, bernafas. Tadi sudah disebutkan juga bergerak, membutuhkan makanan juga. Kalau nggak makan itu kita juga nggak bisa hidup lagi ya. Nah, terus selanjutnya ini ada cara bergerak dan makanan apa yang disukai banteng itu. Ini ada linknya. Mau dipertontonkan linknya ya, sebentar aja ya. Saya dulu. Sudah selesai? Belum Romo, ini baru videonya Baru dulu. 2 menit ya? Iya, belum Romo. Mau share script. Ini ya. Mana videonya? Nggak ada. Ya Allah, ya Allah. Kembali lagi dengan Karina di online class 101. Sudah Kali dengar? ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk Sudah, kelas Bu. Ya. dari halaman 21 Tekan sampai dulu ya. dengan 23 ya. Yuk dukung terus. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Ya adik-adik, jaga banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Ya, ingat ya adik-adik, kemarin di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar ciri-ciri dari benda hidup dan juga tak hidup. Nah, bahwa salah satu ciri-ciri benda hidup yaitu dapat bergerak dan juga pastinya membutuhkan makanan. Kenapa? Karena benda hidup itu bertumbuh adik-adik. Ya, untuk kita nih manusia, kita butuh makanan supaya tumbuh kayak adik-adik. Nanti tahun depan umurnya bertambah, pasti bertambah tinggi ya. Kemudian tumbuhan, makannya kayak gimana Kak Rina? Tumbuhan itu bergeraknya mengikuti matahari ya, karena mereka butuh fotosintesis. Nah, kalau benda hidup tanaman, pohon, mereka makanannya itu dari air ya, mereka makan dari akar. Nah, seperti itu. Kemudian, tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Tahu nggak adik-adik, banteng cara bergeraknya gimana? Ya, terbang atau gimana? Kalau terbang itu yang seperti burung ya. Nah, kalau banteng bergerak menggunakan 4 kakinya. Nah, kemudian banteng menyukai makanan berbagai tumbuhan seperti rumput, daun, bunga, dan buah-buahan. Ya. Nah, kemudian
Ini cari informasinya tadi. Ya, itu tadi cara bergerak banteng dengan cara apa tadi? Ada yang Dengan kaki, Bu. dengan kaki. Kakinya ada berapa tadi? 4. Ada 4. Ya, 4 tadi kan. Yang dia suka makanannya apa ya? Ada Daun. Rumput. lagi ya. Tadi itu ada rumput, daun ya. Ya, itu tadi. Kemudian setelah itu kemudian Bu Suli meminta kalian untuk berdiskusi mengenai dengan orang tua kalian untuk menuliskan kalimat yang sesuai gambar. Nanti gambarnya akan Bu Suli share di LKPD, ya, gambar tentang yang ada di buku siswa juga ada, itu nanti bisa kalian buka halaman 22 sampai halaman 23, nanti bisa kalian kerjakan itu untuk membuat kalimat, menuliskan kalimat sesuai dengan gambar itu. Misalnya Bu Suli contohkan ya, itu ada sayur, itu ada siapa ya? Ada misalnya Doni sedang makan dengan sayur, itu misalnya seperti itu. Kemudian nanti kalian mengerjakan dulu itu, tadi ada beberapa LKPD yang kalian kerjakan ya, tadi mengenai mengidentifikasi simbol tadi itu bisa kalian kerjakan, terus menyusun kata tadi itu ada berapa jadinya tugasnya, terus membuat kalimat sesuai dengan gambar bisa kalian kerjakan. Mau dikasih waktu berapa menit kalian sanggupnya? Ayo, kok pada anteng ini, ngantuk ya? Nyanyi dulu apa? Jam 12, Bu. 12, semuanya sepakat? Ya. Ya, Bu. Kakak. Baik, tunggu 12. Sudah jam 12? Udah ya. Ya. Yang sudah kalian kerjakan bisa dikirim lewat WA grup ya, difotokan, kemudian nanti bacanya suaranya itu yang bunyi sila keempat Pancasilanya bisa dikirim lewat voice note atau video, nanti bisa kalian kirim di WhatsApp grup ya, yang seperti biasanya itu, bisa kan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Selanjutnya ada yang ditanyakan nggak dari materi ini? Sudah, Bu. Sudah paham ya? Nanti kalau bisa tanya di grup WA aja ya. Nanti kalau tanya di Japri nanti teman-temannya pada nggak tahu. Nanti bisa biar yang kalian tanyakan bisa teman-teman juga tahu. Selanjutnya ini tugasnya udah Bu Suli terima. Maka kita akan bahas ya. Oke, share dulu. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah. Oke, ini LKPD yang satu. Tadi berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Yang nomor 1, tadi gambar bintang. Bintang itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup. Nurul? Benda tak hidup, Bu. Benda tak hidup. Selanjutnya nomor 2, rantai. Dia apa rantai itu? Tak hidup, Bu. Benda tak hidup. Pohon beringin. Rini mana ya Rini suaranya? Hidup itu, Bu. Hidup, pinter ya. Kemudian kenapa kok pohon beringin termasuk benda hidup? Kan bisa bertambah besar, Bu. Ya bisa tambah besar karena memerlukan makanan juga ya, dan itu untuk tumbuh besar juga, misalnya air gitu.
Kemudian yang keempat, kepala banteng. Itu gambar kepala banteng termasuk kepala banteng. Nek gambarnya termasuk benda hidup atau benda tak hidup ya? Sebenarnya tak hidup karena nggak bisa jalan gitu. Soalnya kepalanya tok ya. Kalau Iya. termasuk benda hidup, kepalanya tok nanti nakut-nakutin ya. Kalian takut nggak? Takut Bu Guru. Betul. Gambar kepala banteng termasuk benda tidak hidup. Yang kelima, padi dan kapas. Siapa yang belum ya? Munti Asih. Munti Asih. Hidup, Bu. Padi dan kapas termasuk benda hidup itu. Ya, terus yang LKPD kedua tadi suruh menyusun ya. Oh iya, ini yang ini aja yang kita bahas. Buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut. Sayur tadi udah dikasih contoh. Coba yang punya Yasinta tadi buat kalimatnya kayak gimana? Tadi pagi makan sahur dengan sayur bayam Bu Guru. Makan sayur bayam. Yang kedua, gambar kedua itu Nurul. Coba kalimat punya kayak gimana? Saya suka makan buah jeruk. Baik, pintar. Susu. Rini, kalimatmu kayak gimana? Susu. Udin sedang minum susu. Baik, pintar. Yaitu nanti biar disuruh nilai ya LKPD yang sudah kalian kerjakan. Kemudian dari pemaparan materi tadi itu pasti kalian ada yang paham, juga ada yang belum paham. Ada yang ditanyakan lagi tentang materi yang ini? Tidak? Tidak, Bu. Ya Bu, sudah jelas. Ya, selama pelajaran sama Bu Suli, perasaan kalian gimana? Senang, sedih, marah, atau males ketemu sama Bu Suli? Senang, Bu. Juga senang ketemu dengan kalian. Yang kedua, dari pembelajaran yang Bu Suli paparkan tadi, apa yang kalian dapat? Materi apa? Maksudnya tuh ilmu apa yang kalian terima? Yang saya ingat itu kepala banteng itu simbol sila keempat Bu Guru. Ya, kepala banteng sila keempat tadi. Terus bunyinya apa ya tadi? Bunyinya sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh Oleh hikmat kebijaksanaan. dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, Bu Suli cukupkan materi hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menerapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian kalian tetap semangat belajar di rumah, tetap selama pandemi ini ya. Kemudian mau kita tutup dulu. Siapa yang mau menutup doanya? Tadi Bu Rini ya, tadi Rini ya, sekarang ya Sinta. Masuk dulu yuk. Mari teman-teman, setelah kita mengikuti pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing ya. Berdoa tempat masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya udah. Kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.